Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kawan pajak semua. Selamat bergabung lagi di Triga Podcast. Ini disiarkan ataupun diambil videonya ini di KPP Penanaman Modal Asing 3 dengan saya Sabta Kadi Nugraha dan saya Dedi Yuliandra. Nah, kami ini merupakan penyuluh pajak yang ada di KPP Penanaman Modal Asing 3. Nah, saya ingin sapa dulu kawan pajak nih. Bagaimana kabarnya di awal bulan Maret ini? Kita doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, dan bagi yang sakit semoga cepat sehat. Dan mendekati bulan Ramadan ya, kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada kawan pajak muslim dimanapun kawan pajak berada yang menunaikan ibadah puasa. Nah, ini juga di dekat-dekat ini nih cuaca masih dalam pancaroba ya. Jadi sering hujan, sering panas, tidak menentu, mungkin kadang rindu, tetesan itu mungkin kadang melo. Nah, buat kawan pajak semua, pokoknya yang penting bahagia dimanapun kawan pajak berada. Oh iya kawan pajak, ya. Kami hadir di sini tentunya tidak ingin sia-sia. Iya. Apa sih yang dibahas Mas Sabta? Nah, yang dibahas di sini adalah mengenai reformasi di bidang perpajakan dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, atau yang bisa kita kenal adalah Cortex System, di mana merupakan proses ini adalah redesign atau reengineering proses bisnis administrasi sistem perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS. Nah, COTS apa tuh Pak Dedi? Commercial of the self Ya, disertai dengan disertai dengan basis data perpajakan, sehingga sistem perpajakan nanti akan mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Nah, adapun perubahan yang nanti adalah mencakup atau melingkupi 21 proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak melalui dari registrasi, pembayaran, dan banyak lagi, hingga ada nanti proses bisnis penyidikan, keberatan banding, non keberatan, serta knowledge management system. Nah, intinya adalah perubahan-perubahan ini tentunya akan ke arah yang lebih baik, di mana perubahan ini akan dihadirkan untuk kemudahan wajib pajak. Nanti bisa di-spill dikit ya perubahannya. Kalau bisa jangan dikit juga, banyak ya. Tapi nanti kita akan spill apa aja sih perubahan yang akan dinikmati oleh wajib pajak. Intinya adalah perubahan ini akan membuat wajib pajak mudah, simple, dan bisa dilakukan di mana saja. Benar. Nah, sebelum kita lanjut, ini kita mau disclaimer ya. Jadi apa yang kita jelaskan di sini adalah perubahan sistem inti administrasi perpajakan yang nantinya akan berkembang sesuai perkembangan zaman, peraturan, dan mungkin proses bisnis ya. Benar. Jadi ini mungkin hanya sementara, nanti lihat lagi perkembangan yang ada. Benar. Melalui tergantung pada proses bisnis, nanti perkembangan zaman, dan juga intinya adalah peraturan perpajakan yang terbaru, maaf ya. Baik Mas Dedi, nah sebelum kita menjelaskan yang banyak spillnya, untuk podcast kali ini kita akan menjelaskan terkait registrasi dan pembayaran. Betul sekali. Nah, proses registrasi kita awali ya Pak Dedi ya. Nah, ini kita bahas dulu nih, proses bisnis registrasi ini seperti apa Pak Dedi? Baik kawan pajak, jadi kalau misalkan kita untuk memulai sesuatu, kita biasanya daftar. Betul. Registrasi ini ya bahasa kerennya lah dari mendaftar. Iya. Jadi dengan kita melakukan registrasi, kita akan memanfaatkan beberapa fitur, yaitu pendaftaran, pemutahiran, penghapusan, perubahan status, kemudian menyediakan data atau profil WP yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Nah, ada manfaat nih dari sekian yang tadi saya sebutkan. Satu, membantu wajib pajak untuk patuh melalui peningkatan kemudahan untuk melakukan proses registrasi. Yang tadi disebutkan registrasi itu ada pendaftaran, kemudian perubahan data, dan sebagainya. Kemudian yang kemarin sempat viral, penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi, itu memberikan kesederhanaan administrasi bagi WP dan meningkatkan integrasi dengan pihak ketiga. Kemudian meningkatkan validitas dan integrasi data sehingga WP lebih lengkap,
data WP ya lebih lengkap, akurat dan mutakhir. Kemudian yang berikutnya manfaatnya adalah satu NPWP untuk satu entitas. Jadi kalau selama ini kan kawan pajak masih ada kewajiban lapor untuk pusat, cabang, pembayaran pun juga sama. Nantinya ke depan semua dilakukan oleh entitas pusatnya. Kemudian terakhir memudahkan wajib pajak berinteraksi dengan sistem DJP melalui penggunaan single digital access. Wah, itu banyak sekali ya tadi ya. Dari proses registrasi saja sudah dijelaskan Pak Dedi tadi, manfaatnya cukup banyak ya. Ada 5 kalau tidak salah, yaitu peningkatan kemudahan untuk proses registrasi, terus penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi, di mana implementasinya 1 Juli 2024. Benar. Ya. Dan juga meningkatkan validitas dan integrasi data, satu NPWP untuk satu entitas, dan single digital access. Benar, bagi kawan pajak yang belum melakukan validasi NIK, ya, diharapkan segera melakukan ya, karena per 1 Juli itu sudah on. Nantinya yang kawan pajak yang belum melakukan pemadanan, ya, terhambat nih transaksinya dengan kawan pajak, misalkan dalam segi pembuatan bukti potong, ya, kemudian pembuatan faktur, itu akan terhambat karena nanti semuanya apabila kita bertransaksi dengan orang pribadi, ya, yang kebetulan adalah orang Indonesia atau WNI, kita sebutnya OP penduduk, wajib pembuatan bukti potong, pembuatan faktur pajak menggunakan NIK, tidak lagi NPWP. Betul ya. Nah, jadi kawan pajak yang belum melakukan validasi, segera lakukan validasi ya. Ya, nanti betul. Implementasi fullnya di 1 Juli 2024. Jadi validasi ini dilakukan sebelum 30 Juni 2024. Ini udah bulan Maret nih, jadi semakin dekat menuju 30 Juni 2024. Baik, sebelumnya tentunya ini tidak mudah ya untuk perubahan ini ya. Memang untuk menuju ke sana ini karena ada beberapa tantangan berupa keterbatasan sistem, saluran pendaftaran yang terbatas, proses bisnis registrasi juga belum seluruhnya terintegrasi ya. Karena masih ada NPWP di sini, pengukuhan PKP di sini, perubahan data di sini ya. Dan integritas data wajib pajak dalam sistem belum optimal. Nah, ini kan kita masih menggunakan DJP online ya. Nanti kedepannya bagaimana nih Pak Dedi ya? Untuk pendaftaran di taxpayer portal atau portal wajib pajak, untuk pengaktifan akunnya bagi wajib pajak yang saat ini sudah menggunakan DJP online aktif, pastikan satu di profilnya email dan nomor telepon itu yang paling terbaru atau update terakhir dan bisa diakses ya. Jadi kalau misalkan ada di profil DJP online-nya masih pakai email yang belum terdaftar atau memang belum udah lama misalkan dipakai oleh karyawan yang sudah resign, tolong ganti menggunakan email yang bisa diakses oleh ya karyawan di perusahaan yang sekarang. Kemudian nomor telepon yang saat ini masih menggunakan nomor telepon perusahaan, gantilah dengan nomor HP, karena nanti salah satunya untuk pengiriman OTP bisa lewat email atau lewat SMS atau WA. WA ya. Jadi nanti kita menggunakan namanya taxpayer portal. Benar. Ya, gitu. Jadi nanti tadi yang Pak Dedi sebutkan itu sepertinya untuk mulai migrasi ya. Benar. Dari DJP online ke taxpayer portalnya ya. Jadi nanti kawan pajak mungkin yang sekarang ada perusahaannya ya, nanti tolong di-update di DJP online-nya ya. Termasuk ya? Yang masing-masing DJP online kita juga ya, yang pribadi. Iya, yang pribadi juga ya. Pokoknya semuanya lakukan update yang paling terbaru sehingga nanti migrasinya mulus tanpa hambatan. Kain sutra, ataupun kalau jalan hambatan semulus jalan hambatan yang bukan di Jakarta ya, karena di Jakarta macet ya, gitu ya. Nanti mungkin lakukan update yang terbaru. Nah, baik. Nah, ini tadi yang registrasi itu kan banyak ya Pak Dedi ya cakupannya. Nah, ini di portal wajib pajak ini nanti kawan pajak harus menyiapkan apa nih untuk registrasi atau bagaimana nih? Pertama email. Iya, ini email, untuk aktivasi akunnya. Aktivasi ya. Mirip seperti kawan pajak kemarin melakukan pendaftaran atau registrasi di DJP online. Masukkan email, kemudian nanti dapat link aktivasi, buat password di sana. Link aktivasi. Kemudian atau link aktivasinya nanti kalau untuk yang nomor HP juga untuk OTP. Setelah link aktivasinya diaktifkan, kemudian buat password sementara, dan di sini nanti ada validasi, selain validasi email, nomor handphone, juga ada verifikasi biometrik wajah. Oh gitu ya, jadi nanti ada biometrik wajah juga ya. Jadi link aktivasi yang udah kita dapat tadi
udah kita buat kita klik aktif, kemudian baru buat password baru. Gitu. Nah, Paspres pun nanti bisa dibuat. Kalau saat ini kan Paspres harus pengajuan ke KPP. Nanti di portal wajib pajak itu langsung bisa buat password untuk akunnya sendiri. Paspres pun tidak lagi mengajukan permohonan ke KPP. Paspres kaitannya dengan sertifikat digital ya, atau tanda tangan digital nanti. Iya, baik. Nah, itu untuk mengaktifasi taxpayer portalnya ya. Jadi apa yang dibutuhkan tadi banyak, bukan banyak ya, simple sebenarnya, email dan nomor telepon untuk mengaktifasi. Nanti tinggal ikuti caranya dan DJP menambahkan fitur keamanan terbaru ya, yaitu biometrik wajah ya. Jadi tidak sembarang wajib pajak bisa mengakses taxpayer portalnya. Karena di sana ada uang nanti. Oh iya, betul ya. Nanti kita jelaskan di bagian pembayaran. Ya. Baik. Nah, ini tentunya portal wajib pajak yang baru ini, selain yang tadi dijelaskan Pak Dedi, ada biometrik wajah, ada keunggulan-keunggulan fiturnya atau manfaatnya. Nah, itu manfaatnya apa aja, bisa dijelaskan Pak Dedi ya? Yang pertama, kalau dibandingkan dengan aplikasi DJP yang sudah ada, yang jelas integrasi. Terintegrasi ya. Saat ini kita kan masih menggunakan DJP online, untuk pelaporan pembayaran, kemudian e-registration untuk pendaftaran. Kalau untuk PPN pelaporan menggunakan pembuatan faktur menggunakan aplikasi e-faktur desktop, pelaporannya menggunakan web e-faktur, kemudian permohonan keberatan masih harus ke KPP walaupun sudah ada e-objection di DJP online. Permohonan pasal 36 pengurangan pengampunan sanksi masih terpisah juga. Nah, nanti semua itu terintegrasi di satu akun wajib pajak di portal itu ya. Taxpayer portal benar. Kemudian yang kedua nih, manfaatnya adalah andal. Jadi memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses, termasuk nanti misalkan kawan pajak punya tagihan pajak, muncul juga di taxpayer di portal wajib pajak. Kemudian data yang ditampilkan itu komprehensif, jadi menampilkan data informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem, nggak terpecah-pecah lagi. Dan yang terakhir, kemudian akses. Jadi bisa di wajib pajak itu untuk pemenuhan hak dan kewajibannya dapat mengakses layanan perpajakan itu bisa di mana aja. Bisa via HP, gadget, laptop segala macam, atau bisa datang ke KPP pun disediakan nanti. Jadi lebih mudah tanpa harus datang ke KPP terdaftar. Baik. Wah, itu banyak yang sekali. Terdekat juga bisa. Iya, terdekat ya. Baik, itu banyak sekali ya manfaatnya ya yang didapatkan dari taxpayer portal nantinya. Wah, ini belum ada nih. Ini mungkin deg-degan nih wajib pajak nih. Wah, ini tapi pastinya DJP menghadirkan layanan yang terbaru, terbaik, dan tujuannya adalah memudahkan akses kepada wajib pajak ya. Tadi yang dibilang terintegrasi, jadi akunnya satu, manfaatnya banyak dan juga selalu andal, komprehensif, dan memudahkan akses kepada kawan pajak semua. Nah, baik. Nah, ini tentunya tadi yang dibilang adalah pembaruan sistem administrasi perpajakan. Dalam registrasi ini ada namanya administrasi pendaftaran wajib pajak ya. Benar. Ini yang sekarang mungkin yang pertama adalah tempat pengajuan permohonan pendaftaran wajib pajak. Saat ini kan harus ke KPP terdaftar. Nah, sesuai identitasnya kan. Betul, ataupun melalui registration itu ya. Tapi registration pun harus ke KPP terdaftar. Ya, untuk memvalidasi ya. Gitu. Nah, nantinya registrasi pendaftaran dapat dilakukan dimanapun atau borderless nih gitu. Jadi lagi main misalkan ke Kota Mobagu misalkan kebetulan Mas Sabta lagi di sana, daftar NPWP bisa ada wajib pajak. Jangan nanti bisa melakukan pendaftaran kebetulan udah punya NPWP buat kawan pajak. Misalkan nanti tinggal mengaktifasi nicknya, mungkin nanti disediakan portal teks di taxpayer portal itu ya. Bisa. Setiap KPP akan menyiapkan. Betul. Jadi nanti bisa registrasi di taxpayer portal, melakukan pendaftaran ataupun di mana saja. Jadi intinya tidak terhalang ruang dan waktu. Yang kedua adalah identitas perpajakan bagi cabang. Nah, di mana sebelumnya ada namanya NPWP cabang ya. NPWP cabang ini dengan pusat ditambah 3 digit terakhirnya sebagai identitas cabang. Kalau di aturan yang terkait pemadanan NIK, NPWP, NITKU sebutannya NITKU ya, betul ya. Nomor, sekarang ya. Nomor induk tempat kegiatan usaha. Wah, ini Pak Dedi
Ngetes saya juga ya. Saya juga lupa. Iya, baik. Nah, ini nanti dia akan datang, identitas perpajakan yang tadi disebutkan adalah NITKU. NITKU ini adalah 16 digit NPWP pusat, ditambah lagi 6 digit nomor unit cabang. Iya. NPWP cabang ini terintegrasi dengan NPWP pusat. 22 digit nantinya 22 digit, 16 tambah 6. Iya, dan selanjutnya adalah pendaftaran NPWP cabang ini registrasi identitas perpajakan cabang wajib pajak. Iya. Nah, sebelumnya registrasi cabang ini melalui proses pendaftaran. Benar, di KPP. Ya, di KPP domisili ya. Benar, sesuai lokasi usaha. Ya, sesuai lokasi usaha. Dan NPWP cabang ini dengan output NPWP cabang yang diadministrasikan di KPP yang wilayah kerjanya sesuai dengan lokasi alamat Benar. cabang. Nantinya cukup klik tambah di akun akun portal wajib pajak Ya. Jadi tidak ada lagi akun cabang, cukup akun pusat, tinggal tambahkan data cabang usahanya melalui NITKU, bagian jadi kolom nanti NITKU. dapatnya yang mungkin di akun pusatnya nanti tinggal ditambah aja, nanti itu adalah NITKU dari cabang. Benar. Jadi bukan melalui pendaftaran, simpel aja tinggal ditambahkan saja, mungkin nanti ada kolom-kolom yang diisi Iya. untuk mungkin Benar. alamatnya ya. Lebih simpel, tidak Iya, lebih perlu simpel. lebih menghemat waktu loh untuk segi wajib pajak. Iya, dan selanjutnya lagi untuk administrasi pendaftaran wajib pajak. Nah, di mana syarat pendaftaran NPWP ini harus mengisi formulir, terus menampilkan dokumen. Nanti kedepannya adalah mengisi formulir pendaftaran juga, namun dokumen itu sudah tervalidasi ya dengan perlu pihak lain melampirkan atau pihak lagi. ketiga. Iya. Jadi nggak perlu melampirkan lagi. Jadi sudah tervalidasi dengan Benar. sistem. Untuk orang pribadi berarti tervalidasi dengan NIK-nya ya? data kependudukan, Dukcapil. Disdukcapil. Iya, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Kemudian kalau yang perusahaan terintegrasi dengan berarti Kemenkumham. Iya, nanti ada Sekjen di AHU-nya ya, Benar. ataupun badan usahanya, ataupun badan kegiatan usaha itu semuanya, pokoknya semuanya nanti terintegrasi, diambil dari data-data yang mungkin bersinggungan dengan Direktorat Jenderal Benar. Pajak. Nah, yang selanjutnya adalah validasi data pendaftaran NPWP, di mana secara terbatas belum dapat dipastikan keabsahannya, Ya. dan nantinya akan melalui instansi pemilik data sebagai single source of truth. Iya. Contohnya tadi Benar. Dukcapilnya. Jadi kita ambil data dari Dukcapil, nanti validasi kependudukannya ada di sana. Ya tambahan nih kawan pajak, Iya. kalau kawan pajak sudah registrasi DJP online, coba masuk ke profil, perhatikan nick yang ada di profil DJP online kawan pajak. Apabila tidak sesuai, Ya. silakan ke KPP lakukan perubahan data. Untuk saat ini masih harus ke KPP ya. Dan apabila memang yang nggak sesuai adalah di data kependudukan, segera perbaiki ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Iya. Jangan sampai nanti per 1 Juli semua transaksi yang kawan pajak lakukan akan terhambat karena misalkan data NIK-nya tidak valid, karena ya. memang ada misalkan nama saya nicknya ternyata nick Mas Sabta, bisa jadi. Iya, Tolong perbaiki, cek ya, bisa lakukan mandiri atau bisa datang ke KPP terdaftar. Ya, intinya untuk saat ini tapi. Iya, betul. Jadi tadi proses ini merupakan bagian dari validasi data atau validasi NPWP menjadi NIK. Jadi kalau tidak valid silahkan lakukan perubahan data ke KPP. Namun misalkan solusinya harus datang ke Dukcapil, maka segera kawan pajak ke Dinas Dukcapil. Jangan ditunda-tunda nih sebelum 1 Juli 2024 ya, implementasi full dari NIK menjadi NPWP. Nah, di administrasi tadi sudah dijelaskan di administrasi NPWP, pendaftaran, dan juga ini sekarang ada pengukuhan PKP, di mana proses pengukuhan PKP yang sebelumnya melaksanakan hak kewajiban PKP harus melakukan proses pengajuan, ya kan, aktivasi akun PKP. Nah, dia akan datangnya seperti apa Pak Dedi? Di kedepannya nanti yang akan datang semua jadi satu paket. Jadi saat mendaftar, mengajukan permohonan, maksimal 10 hari kerja itu sudah terbit SK PKP atau penolakannya. Plus kalau dikasih berupa SK pengukuhan PKP, maka dikasih juga akses untuk pembuatan fakturnya. Beda dengan sekarang saat kawan pajak mengajukan pendaftaran PKP, memang dikasih satu hari kerja, kemudian untuk sertifikat digitalnya itu setelah maksimal 10 hari kerja. Nanti untuk pendaftaran akunnya sendiri pun harus bolak-balik datang ke KPP, termasuk nanti registrasi aplikasi e-faktur desktop, termasuk nanti penerapannya pelaksanaan aplikasi. Nah, nantinya
untuk yang akan datang itu semua begitu kawan pajak melakukan pendaftaran PKP langsung dikasih, misalkan disetujui, dikasih akses pembuatan fakturnya via web, termasuk pelaporannya, tidak lagi terpisah seperti saat ini. Pokoknya langsung ya, dari tahapan itu dirangkum lah. Benar. Pokoknya memudahkan wajib pajak. Ya. Ini juga atas masukan dari kawan pajak semua pastinya. Betul ya, dari karena selama ini Pak repot Pak, terpisah. Data komputer saya rusak, database hilang. Nah, nantinya nggak ada harus lagi. Balik lagi, aduh gimana ya, aduh udah so yesterday lah. Pokoknya ini merupakan perubahan yang menguntungkan atau memudahkan akses kepada wajib pajak. Selanjutnya adalah untuk tempat penggunaan permohonan pengukuhan PKP, di mana pengukuhan PKP itu masih diajarkan di KPP terdaftar ya. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa semua layanan borderless, jadi bisa dilakukan di mana saja. Dan dokumen permohonan pengukuhan PKP, dokumen permohonan PKP ini sama kayak daftar NPWP tadi. Betul. Karena datanya sudah connect, link, tidak perlu melampirkan lagi. Iya, tidak perlu melampirkan lagi ya, validasinya ada di pihak ketiga ya. Kita mengambil data pihak ketiga, nanti validasinya ada. Dan selanjutnya untuk pendaftaran objek pajak nih, yang dimana wajib pajak masih menggunakan PBB ya, tempat PBB, administrasi objek P5L. PBB. Iya betul. Saat ini administrasi ini di KPP Pratama, di mana objek pajak berada atau berkedudukan. Nantinya borderless ya. Benar. Objek pajak PBB dilakukan di tempat di tempat WP terdaftar, bukan kedudukan dari objeknya. Benar. Itu ya, gitu. Dan persyaratan subjektifnya dilakukan oleh penelitian dan tidak terintegrasi. Nantinya persyaratan subjektif termasuk dokumen izin diterbitkan oleh lembaga OSS. Nah tadi ya yang berkaitan lembaga-lembaga atau pihak ketiga yang berkaitan. Perubahan data dilakukan oleh objek pajak berdasarkan kuasa atau kontrak dan izin, dan nantinya kedepannya hanya dapat diajukan untuk perubahan data objek pajak saja. Data objek saja ya. Dan tentunya kalau kita ngomong registrasi juga ada perubahan data wajib pajak. Benar, ya. Ini kalau jumlah digit NPWP pasti sudah berubah ya, dari 15 jadi 16 menjadi 16. Tadi juga ada cabang dan nitku gitu, dan di sini identitas wajib pajak orang pribadi berupa NPWP adalah identitas khusus perpajakan yang belum terintegrasi secara luas dengan sumber data lain. Nanti kedepannya NIK sebagai NPWP yang digunakan oleh banyak pihak ketiga sehingga meningkatkan integrasi yang tadi ya di awal sekali ya, integrasi akses data, kemudahan. Plus jangan lupa kalau misalkan sudah berkeluarga, update data untuk yang daftar unit keluarga. Kalau kita sebut ada bilang family tax unit ya. Family tax unit ya. Daftar unit keluarga termasuk istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya. Ya, betul. Bukan istri-istri dan anak. Oh, bukan ya. Istri-istri dan anak bukan ya. Jadi istri pokoknya family tax unit, istri dan anak semuanya didaftarkan di profil wajib pajak pribadi ya. Dan juga wajib pajak terbatas sesuai dengan identitas yang diinput pada saat pendaftaran dan tidak terhubung dengan profil wajib pajak yang lain, nantinya akan terinput ya, tadi yang menjelaskan Pak Dedi ya, karena kan family tax unit, jadi dalam satu keluarga itu hanya memiliki satu NPWP. Jadi apabila istri dan anaknya bekerja, ini eksploitasi anak ya. Kalau udah di atas 18 tahun ya, tapi maksudnya 18 tahun ya. Tapi 18 tahun kalau sudah bekerja daftar NPWP sendiri ya. Kalau nantinya selama masih dalam satu keluarga dengan ayahnya belum terpisah satu keluarga, masih dalam satu kesatuan penghasilan, pelaporannya pun masih di ayahnya berarti. Ya, betul ya. Nah itu nanti secara update jadi terintegrasi di sana. Nah itu tadi semua kita bicara tentang proses registrasi. Nah sekarang kita masuk ke pembayaran nih. Pembayaran nih yang banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan oleh wajib pajak semua. Pembayaran ini juga tidak hanya bayar saja ya, tapi melingkupi pembuatan kode billing, pengajuan permohonan pemindah bukuan, pengembalian kelebihan dan permohonan imbalan bunga. Nah apa saja sih yang baru ya? Nah dalam pembayaran pajak ini ada terkait kode pembuatan multi akun ya Pak Didi. Multi akun itu satu billing untuk beberapa jenis pajak maupun untuk pembayaran beberapa utang pajak sekaligus. Jadi cukup satu billing
buat bayar itu terbayar semua ya. Benar, Nggak kayak semua. sekarang ya, bikin satu. Salah lagi jenis setorannya. Iya, salah lagi. Harus PBK iya, lagi. pasal 23 misalkan masa dan jasa. Wah, itu sering kebalik gitu. Nanti tinggal cukup satu kode billing saja, semua Terintegrasi. membayar semuanya Benar. ya, gitu. Dan nah ini ada namanya deposit pajak ya. Iya. Deposit pajak tuh gimana Pak Dedi ya? Itu kayak kita lagi belanja online naruh uang. Iya. Nanti tinggal eksekusi buat belanja. Nah, mirip pajak pun sama naruh uang dulu. Kemudian nanti begitu ada tagihan pajak atau pajak terutang yang harus disetor, tinggal potong dari sana. Nah, keistimewaannya adalah kalau misalkan contoh nih saya kasih gambaran, kawan pajak setor misalkan di awal Januari 10 juta nih. Ternyata SPT itu terutangnya hanya 3 juta misalkan, dan kebetulan kawan pajak baru bisa selesai menghitung misalkan di tanggal 15 atau 18, pelaporan kan tanggal 20. Nantinya begitu kawan pajak klik posting, kemudian ada menu billing di situ, klik bayar. Nah, keistimewaan nanti di taxpayer account itu adalah, atau portal wajib pajak, begitu kawan pajak klik bayar, itu termasuk nanti pembuatan billingnya, dari klik posting ya, posting udah jadi billingnya, kemudian klik bayar, itu bayar mengambil 3 hal yang kawan pajak lakukan selama ini: setor ke bank, rekam NTPN, dan lapor. Jadi dengan klik bayar itu 3 step tadi sudah dilakukan sekaligus. Nah, simple ya. Kan normalnya berarti kegambar gini, saya bayar misalkan klik bayar tadi tanggal 18 atau lapornya tanggal 18, berarti pembayaran saya terlambat dong. Karena ada deposit tadi di taxpayer account, nanti saat bayar itu adalah saat kawan pajak naruh uang di deposit. Jadi nggak ada lagi denda terlambat bayar. Ini enak sekali ya, ini kemudahan yang sangat real yang di depan mata. Jadi nanti kalau kawan pajak membayarkan account depositnya ini, berarti tanggal pembayarannya dihitung pada saat tanggal kawan pajak menyetorkan depositnya. Bukan pada saat membayarkan SPT-nya. Gitu ya. Aman jadi. Aman jadi. Kalaupun ada sanksi mungkin hanya terlambat bayar berarti. Terlambat lapor. Terlambat lapor benar. Misalkan lapor di tanggal 21 22 gitu. Iya, berarti terlambat, tapi kalau bayarnya aman pokoknya. Nah, selanjutnya adalah untuk permohonan wajib pajak, permohonan pemindah bukuan, restitusi, imbalan bunga. Ini lebih mudah karena dapat dilakukan secara online. Dan tadi borderless. Borderless ini bisa disampaikan langsung di kapan saja dan di mana saja, atau di KPP terdekat tanpa harus datang ke KPP terdaftar. Iya, betul. Jadi pokoknya dekatnya mana Bali, ya udah deket aja Bali, padahal terdaftarnya di Merauke atau di Jakarta. Terus juga ada namanya dashboard kode billing aktif. Di situ memberikan informasi terkait kode billing yang pernah dibuat dan masa aktifnya belum kadaluarsa ya, dan belum dibayarkan. Perbedaannya kalau yang sekarang 1 bulan untuk kadaluarsanya billing, nantinya cuma 7 hari. Iya, baik. Jadi berbedanya itu sebulan 7 hari karena tadi sudah simplifikasi dengan ada deposit ya, dan juga nanti ada kanal pembayaran terintegrasi yang dimana pembayarannya melalui kanal yang langsung terhubung dengan makanya begitu kita klik bayar, jadi menghemat pekerjaan kakak nih. Harus misalkan buka akses di internet banking, atau misalkan harus datang ke bank, itu udah nggak lagi. Klik bayar udah langsung ngambil dari deposit. Kemudian NTPN yang muncul nggak perlu direkam lagi karena connect. Kalau sekarang kan kita bayar, udah dapat bukti bayar, kita rekam NTPN, itu udah nggak lagi. Plus submit SPT-nya langsung jebret sekaligus. Dan pembuatan kode billing sekarang triggernya adalah SPT atau tunggakan, ataupun di luar itu ya, seperti JLN yang masih menggunakan kode yang harus dibuat manual. Iya, itu jadi menghindari kesalahan yang salah input ataupun kesalahan pembayaran dilakukan wajib pajak. Dan selanjutnya adalah terkait pembayaran ini, namanya adalah permohonan PBK, pemindah bukuan ya, di mana saldo kelebihan pembayaran pajak atau saldo deposit pajak tertentu ini diberikan kemudahan karena bisa diajukan melalui kering pajak ataupun secara online. Sekarang ini memang sudah ada IPBK ya, gitu, tapi masih di IPBK ataupun manual datang KPP. Tapi nanti borderless juga bisa disampaikan di KPP di mana saja yang terdekat ya, betul ya Pak Dedi ya, betul. Ataupun melalui taxpayer portal dilakukan secara online, pajak, atau dilakukan secara kering pajak. Nanti mungkin ada proof of record poronya metode dari kering pajak sendiri. Oke, untuk
kita bahas selanjutnya ya untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak di Cortex Administration System ini. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini bisa diajukan permohonan secara online melalui portal wajib pajak ataupun menyampaikan formulir masih sama ya, tapi di KPP-nya bisa mana aja. KPP mana saja. Nah, yang unik kalau unik untuk pengembalian kan selama ini kalau misalkan kawan pajak punya hak untuk kelebihan pembayaran pajak, kita pertama minta dulu rekening. Kawan pajak menyampaikan nomor rekening, nantinya nggak perlu ya. Jadi di portal wajib pajak itu wajib pajak sudah mencantumkan nomor rekening dengan catatan rekeningnya rupiah ya. Iya. Nanti rekening itulah yang jadi tujuan setiap pengembalian. Oh, jadi menginput di sana nanti kita panduan, maksudnya kiblatnya adalah melihat rekening di sana ya. Jadi tanpa ada menunggu lagi surat permintaan rekening dalam negeri. Jadi cukup wajib pajak mencantumkan rekening dalam negeri di sana. Nanti kita akan langsung prosesnya tanpa menunggu permintaan rekening. Pokoknya rekening atas nama wajib pajak atas nama wajib pajak ya, jangan atas nama saya nih. Saya nggak enak nanti dikasih tahu-tahu, wah ini duit dari mana nih gede-gede. Biasanya ditolak oleh KPP. Oh iya, nah kalau nama wajib pajak dan rekeningnya berbeda biasanya ditolak. Cuma siapa tahu kan ya. Hilaf ya. Jadi itu perubahan terbesarnya di dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi nanti nggak usah, Pak surat saya mana, tinggal input langsung dalam situ. Dan permohonan ini juga dapat surat tersendiri untuk meminta selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan. Terus juga pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Terus keputusan yang menyebabkan pengembalian kelebihan pajak pada wajib pajak. Termasuk putusan banding ya, yang menyebabkan kelebihan. Maupun keberatan, peninjauan kembali juga yang ada kelebihan itu. Ataupun SKPLB nih ya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas penyampaian SPT bernilai lebih bayar. Gitu. Hanya dapat diajukan secara elektronik. Nah, itu adalah garis besar perubahan ataupun yang nantinya akan dinikmati wajib pajak semua terkait proses bisnis registrasi dan juga proses bisnis pembayaran ya Bapak Dedi ya. Dan perlu diperhatikan disclaimer tadi ya, bisa jadi nanti malah fiturnya lebih sempurna, lebih banyak lagi daripada yang kita sampaikan saat ini. Betul, intinya yang kita sampaikan saat ini masih gambaran umum, gambaran umum dan kemungkinan nanti akan berubah sesuai dengan proses bisnis, perkembangan zaman dan juga perubahan peraturan terkait proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak. Nantikan hands on-nya ya. Iya, nantikan hands on-nya segera di KPP di seluruh taxpayer portal wajib pajak, kawan pajak semua. Dapat hands on-nya, pelajari, ada yang tidak dimengerti, tanya silakan ke Pak Sasta. Baik, kawan pajak, itu adalah gambaran terkait Cortex Administration System atau perubahan yang akan hadir terkait proses bisnis registrasi dan pembayaran. Selanjutnya masih ada beberapa proses bisnis lagi dan nanti kita akan jumpa lagi di kesempatan lainnya untuk menjelaskan proses bisnis yang lainnya ataupun kemudahan yang lainnya. Dan jangan lupa nih, ini udah bulan Maret nih ya. Iya, udah bulan Maret nih. Apa yang kewajiban bulan Maretnya? Bagi wajib pajak orang pribadi, otomatis batas pelaporan SPT adalah akhir Maret ini. 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Kawan pajak orang pribadi, kebetulan kan sama tahun pajaknya dengan tahun kalender. 31 Maret, ini bulan Ramadan, jangan lupa lapor SPT. Betul. Lagi ngabuburit, lagi nunggu sahur atau itikaf, ya bisa lah dicuri-curi waktunya sedikit saja karena mudah juga. Kalau yang ngabuburit jangan lapor SPT. Kan lagi di jalan tuh biasanya. Oh iya, lagi di jalan. Pokoknya hati-hati semua dan juga jangan lupa untuk SPT badannya. Benar. Kita untuk yang tahun bukunya Januari Desember batas pelaporannya ada 30 April, habis Lebaran. Itu di bulan Syawal ya. Betul, di bulan Syawal itu bulan baik loh. Jadinya jangan tunda-tunda pelaporan SPT. Di bulan Ramadan dan bulan Syawal jangan tunda pelaporan SPT-nya, nanti menghindari untuk sanksi administrasi. Jadi mudik tenang. Iya, tenang, tidak mikirkan apa udah SPT atau nanti ditelepon sama bosnya. Wah, ini pelaporan belum itu. Jadi sampaikan segera ya Pak Dedi. Kemarin kan banyak yang akhirnya nggak mudik gara-gara lapor SPT. Baik, terima kasih banyak kawan pajak yang meluangkan waktu untuk menonton Triga Podcast kali ini terkait proses bisnis registrasi dan pembayaran.
dan kami ucapkan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya terkait proses bisnis yang lain. Dan pajak kuat, APBN sehat. Saya Sabta. Saya Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.